Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM, dan kali ini sudah ada di episode ke-28. Hari ini senang sekali, saya Lia Hidayat sudah bersama dengan narasumber muda, tapi dia ini suka sekali sama jualan, suka atau hobi masak, kemudian dibikinlah sebuah makanan yang unik menurut Lia, namanya adalah dimsum lele. Nah, semoga banyak inspirasi ya, karena memang usianya masih muda, masih bersekolah juga. Langsung saja kita ngobrol dengan Gisel. Gisel ini masih duduk di bangku kelas 1 SMA, tapi sudah punya produk yang dijual di Kota Pasuruan, UMKM gitu, dan produknya adalah dimsum lele. Selamat pagi Gisel. Selamat pagi. Assalamualaikum. Makasih ya udah hadir, sudah datang ke Ramapati. Dan di sini teman-teman kalau bisa lihat, ini adalah dimsum lele bikinan dari Gisel. Gisel bikin sendiri ya? Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi emang dari dulu hobi masak, dibantuin ibu atau gimana? Juga terinspirasi dari kayak aplikasi medsos gitu. Oh, resep-resep gitu. Iya. Oh, jadi ada resep kok kayaknya unik gitu dibikin Iya, gitu ya. dicobain semua. Dicobain semua? Hmm. Apa aja yang pernah dicoba Gisel? Kayak itu yang pasti kayak dimsum gitu sih. Terus Sorry, ini nyebutnya dimsum ya? ya, Oke. Itu dari sekian banyak resep itu apa aja yang pernah dicoba? Pernah mencoba bikin gitu? kan dimsum terus kayak sama yang lain kayak apa ya? Kayak bikin goyong gitu. Makan-makanan Korea Iya. gitu, kamu tertariknya? Oh, oke. Jadi, tapi emang mungkin karena sekarang itu lebih ke era Korea-Korea gitu nggak sih? Iya. Jadi lebih tertarik bikin resep-resep yang ada di sosial media, kemudian coba bikin gitu. Oke. Dan akhirnya kenapa jatuh pilihan di dimsum lelenya ini? Awalnya tuh kan ini kan tuh kayak tugas sekolah gitu. Oh gitu. Terus habis itu ada tugas P5 dari sekolah, yaitu kayak temanya tuh tentang kewirausahaan. Oke. Terus tema kewirausahaan itu kita harus bikin dari olahan ikan. Akhirnya, Oh. ya terus per kelompok itu 6 orang. Habis itu kayak berinisiatif gitu, langsung kepikiran gitu bikin Dimsum lele kayak gitu. dimsum lele aja biar beda Kenapa dari sih yang pilih lain. ikan lele? Dari orang tua Oh, dari sih, orang kan tua. budidaya ikan lele. Oh, orang tuh budidaya ikan Iya. lele. Oh, pantes. Pilih yang gampang aja gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi tapi kita kasih tahu dulu ya, Gisel ini duduk di bangku di kelas 1 SMA. Iya. Iya, SMA Muhammadiyah ya. Iya. Waktu itu memulai berjualan ini, bikin dimsum ini kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA Iya. ini. Oh, oke. Jadi masih tergolong baru ya. Iya. Oke. Dan di situ ada support orang tua, karena ternyata orang tua budidaya ikan lele sampai sekarang. Iya. Oke. Atau orang tua juga punya usaha? Ada jualan kayak kopi gitu, warung-warung. Jualan Tapi nasi. dan ikan lele itu tadi, maksudnya Iya. kayak dibikin usaha, bikin makanan apa Iya, gitu, nasi. gitu ya? Iya. Oke. Dan dimsum lele ini berarti memang lahir karena tugas sekolah ya waktu itu ya? Iya. Seneng loh kalau misalnya ada ternyata peran maksudnya kayak tugas kewirausahaan yang ternyata berbuah dari ya udah enak nih ternyata dijual aja gitu. Tapi sampai sekarang kata teman-teman Gisel atau yang udah pernah beli ke Gisel, gimana sih respon mereka? Kak, kan kebanyakan sih bukan temen sih, orang lain dari luar gitu. Oh gitu. Mereka taunya biasanya dari mana? Dari kan pertama kali itu aku ngepost di WA gitu, WhatsApp. Oh gitu. Terus abis itu banyak itu aku pakai WA punyanya papa gitu. Oh oke. Terus akhirnya banyak yang beli. Ya udah dari situ sih. Oh gitu ya. Iya. Jadi kayak teman-temannya papa juga ikut beli. Iya. Memanfaatkan WhatsApp-nya papa ternyata ya. Iya. Oke. Dan respon mereka gimana Gisel? Suka atau gimana?
Terus kalau dimsum lele kok kayak cenderung agak manis gitu sih. Oh iya? Iya. Oh, Jadi kita baru kalau tahu. pembuatan dimsum lele nggak usah pakai kayak pemanis kayak gula gitu. Karena emang udah rasanya gitu. Iya. Oh, baru Beda kayak tahu ayam sih. tuh. Oh, gitu. Jadi kalau dimsum lele ini rasanya lebih ke manis gitu ya. Iya. Oke, nanti kita ada sesi mukbang dan kita buktikan apakah ada manis-manisnya. Iya. Kalau produk lain selain dimsum lele ini, Kisal bikin apa lagi? Udah sih cuma bikin dimsum lele. Bikin dimsum lele ini yang dijual Iya. gitu ya. Oke. Bikin sendiri atau ada yang bantuin kakak, ibu Bikin atau sendiri. bikin sendiri? Iya. Wah, seneng ya. Lia dulu kelas 1 SMA ngapain ya? Ini udah produktif banget gitu rasanya ya. Dan kalau untuk perizinan dan segala macem, gimana Kisal? Udah, maksudnya kayak ada yang bantuin untuk didaftarkan, entah itu dari sertifikasi halal atau gimana? Belum Belum ada. Belum ada tapi ya? tapi nanti ada yang bantu. Oh, jadi lagi proses ya? Iya, proses. Oke, lagi proses. Dan kita spill harganya dulu ya, Kisal ya. Jadi di satu foam gitu, teman-teman tuh bisa mendapatkan 3 dimsum ini. Isi 3 ya? Iya. Itu harganya berapa? 10.000. 10.000 aja. Iya. Dan itu masih dapat ini ya? Apa nih? Iya, saus. Ini apa sih? Itu mayo. Oh, ada saus mayonya juga. Iya. Ini juga bikin sendiri ya? Iya. Oke, jadi cuma Rp10.000 aja dapat 3. Tapi gede-gede sih. Ini kayaknya kenyang kalau satu kali makan, kemudian cuma dimakan satu orang aja udah pasti kenyang gitu. Oke, tapi kalau ada yang request boleh beli lebih banyak dalam satu kotak itu bisa? Bisa sih, tergantung. Tergantung ya. Iya. Maksudnya kalau beli banyak ya udah diisiin 3 aja gitu. Iya. Oh, Pakai oke. foam itu. Pakai foam itu ya. Oke. Dan lokasinya itu ada di Kota Pasuruan. Di mana lokasinya, Kisah? Di Jalan Jawa, Di Jalan Jawa. Iya. Oke. Ada selama ini kalau Kisah jualan kita ada store-nya atau beli di rumah aja gitu langsung datang ke Kisah gitu? Lewat WA sih. Lewat WA aja. Iya. Oke. Bisa pesan di marketplace juga, misalnya kayak Shopee Food, GoFood. Masih belum. Iya. Oke. Karena memang ini lagi baru banget dan nggak apa-apa karena semuanya kan ya one by one gitu, satu persatu dan ada proses di situ. Senengnya ini usianya masih muda, nggak takut untuk mencoba dan memulai. Seneng loh karena ya itu tadi nggak gampang ya sekolah sama jualan. Pasti ada waktu yang harus dibagi juga gitu. Nah, abis ini kita bakal ngobrol mengenai proses produksi, kemudian bahan bakunya juga seperti apa, Gisel ya. Kemudian ada tantangan yang mungkin Gisel hadapi selama berjualan gitu. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang juga punya UMKM, kemudian pengen ikut nimbrung di AirPods kita, boleh hubungi Ramapati. Sebenarnya kalau bicara mengenai anak muda yang suka masak atau punya hobi masak itu mungkin banyak ya, tapi nggak banyak dari mereka yang berani untuk memasarkan produknya atau pede terhadap apa yang dia buat kemudian dijual. Itu nggak banyak. Nah, semoga hari ini dari cerita Kisal ini bisa menginspirasi banyak anak-anak muda yang hobi masak atau bikin kue atau bakery atau segala macam, itu akhirnya berani ya deh coba dipasarkan gitu ya. Kisal kenapa waktu itu akhirnya berani untuk dijual deh gitu? Disuruh orang tua kah? Coba deh Mbak Kisal dijual aja, atau dari Kisal sendiri emang pengen jualan? Dari saya sendiri sih, soalnya kan lumayan ya dapat dapat cuan ya? Iya. Dapat uang jajan tambahan ya? Apalagi kalau dapat uang sendiri tuh kayak ngapain aja mau enak aja gitu Iya. ya. Oke. Dan orang tua dukung aja ya? Dukung banget sih. Oh, dukung banget. Oke. Seneng sih karena bahan bakunya pun kita dapatnya dari orang tua, jadi nggak bingung. Iya. Bicara soal produksi ya, gitu ya. Jadi sebenarnya dimsum lele ini terbuat dari apa aja sih gitu bahan-bahannya? Yang pasti dari ikan lele, terus sama bahan-bahannya tuh kayak seperti dimsum pada umumnya gitu. Oke, jadi ada yang
kulitnya ada yang udah jadi dan kita beli yang jadi gitu ya. Ya, kita beli jadi. Jadi Kisel bikin yang isiannya aja. Iya. Dari ikan lele itu tadi ya. Terus Oke. sama ada tambahannya kayak udang gitu. Soalnya kan kalau pakai ikan lele aja tuh kayak rasanya kemanis gitu. Jadi kita pakai sedikit udang. Oh, ada Biar campuran ngilangin udang. rasa bau ikannya juga. Oh, gitu. Iya. Iya. Jadi berarti ada campuran udangnya juga ya Iya. di dimsum ini ya. Oke. Kita akan tahu ya nantinya perpaduan ikan lele dan udang tuh kayak apa di dimsum ini ya. Dan kita pengen tahu juga keunggulan apa nih yang coba Kisel tawarkan dari dimsum ini gitu. Karena kan mungkin di luar sana ada dimsum lain tuh, tapi Iya. yang lain harus beli punyanya Kisel. Kenapa? Jadi kita pakai ikan lele yang berkualitas lah ya. Terus beda dari yang lain juga. Terus sama kayak kita juga apa ya, kayak bikin lele itu kayak kan beda gitu kan dari yang lain. Terus habis juga kita juga mau ngenalin produk ini biar kayak tersebar gitu. Oke. Tapi emang sejauh ini sih, atau Lia nggak tahu di perdimsaman ya? Maksudnya kayak dimsum lele tuh nggak banyak gitu yang jual dimsum lele. Kebanyakan kan kayak udang mungkin ya, atau dengan bahan yang lain. Tapi ini dimsum lele ada campuran udang dikit gitu. Jadi uniknya itu kali ya, kemudian rasanya lebih ke manis gitu. Iya, makanya kita campur pakai udang itu biar hilangin rasa bau sama Nggak terlalu manisnya manis ya. juga. Oke, penasaran jadinya ya. Enaknya tuh kayak apa gitu. Kalau misalnya bikin ini tuh butuh waktu berapa lama sih Kisel? 45 menit kita Oh, ya? udang, iya. Jadi bikinnya kapan nih? Misalnya sekolah nih, Iya. pagi sampai siang, atau sampai sore gitu? Kita kan cuma nerima kayak pesanan aja gitu. Oh, nerima sih. sama Iya. pesanan aja. Jadi kalau bikin itu pulang sekolah. Pulang sekolah. Iya. Oh, oke. Jadi bikinnya kalau pas lagi ada pesanan Iya. gitu ya. Fresh ya berarti ya. Iya. Nggak ada rasa capek atau apa gitu Enggak Kisel? sih, selagi dapat uang itu enggak. Oh iya bener banget Kisel bilang selagi dapat uang nggak capek kok. Iya bener. Oke. Dan apa namanya, dalam satu kali produksi cuma 45 menit gitu. Pernah nggak sih sampai yang kebanjiran order gitu, sampai yang butuh waktu cukup lama bikin dimsum ini? Pernah sih, sama juga dibantu sama orang tua. Iya bener ya, dibantu sama orang tua juga. Oke. Dan ini juga dipaksakan di sekolah? Iya sih, tapi enggak ada. Sudah pernah coba tapi udah segitu aja. Oke, jadi mungkin target pasarnya ke yang lain ya? Iya, lebih banyak dari luar sih. Lebih banyak dari luar, dari teman-temannya Papa tadi ya? Iya. Karena nyadap ini ya, WhatsApp-nya Papa. Oke, dan dalam proses produksi itu biasanya butuh modal berapa sih Kisel? Modal awal itu 120. 120.000 rupiah. Iya. Itu bisa sampai berapa pieces dimsumnya? 40 mungkin. 40 ya? Sampai 50 gitu. Cukup banyak ya. Iya. Maksudnya kayak terjangkau gitu ya. Iya. Oke, dan apa namanya? Jadi nggak ada kendala nih antara Kisel sekolah sama harus bikin dimsum ini gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Karena bikinnya pulang sekolah. Iya. Ya jangan sampai bikinnya di sekolah, beda lagi gitu. Kalau dari guru-guru Kisel, karena kan ini sempat jadi tugas sekolah ya. Iya. Gimana responnya Bapak Ibu guru yang pernah tahu Kisel jualan dimsum ini? Awalnya tuh kan kita kayak ngasih tester gitu kan. Awalnya tuh katanya terlalu kayak amis gitu. Akhirnya kita gitu. bikin lagi, terus kita tanya amisnya itu dari apa, ternyata dari ikannya. Jadi kita kurangin, terus kita tambahin campuran udang. Jadi koreksinya tuh justru Iya, dari guru. Dari guru ya. Oke. Wah, Bapak Ibu gurunya tahu banget ya ternyata ya. Iya. Oke, dan jadi koreksi yang bagus, kemudian itu tadi komposisinya diubah gitu. Iya. Ya. Dan ini bukan hanya dimsum aja, tapi ada saus mayones. Saus, iya. Nah, kenapa harus pakai saus mayones sih?
lihat yang lagi viral-viral aja gitu. Yang lagi viral tuh Iya. biasanya pakai saus mayones gitu ya? Ya kayak dimsum mentai gitu. Oke. Jadi penasaran ya, emang anak-anak muda zaman sekarang tuh kreatif, kemudian gak apa-apa ya mencontoh. Nanti kalau misalnya udah dicontoh pasti ada ATM. Di ATM tuh maksudnya kayak dimodifikasi gitu. Lihat dulu, bikin, kemudian dimodifikasi. Oke. Dan sekali lagi harganya cuma Rp10.000 aja. Dapat 3 dimsum ya. Iya. Dapat saus mayones juga. Iya. Oke. Ini rasanya lebih ke manis berarti. Iya, tapi ya sekarang kayaknya enggak deh. Kan udah aja campuran Udah dicampur udang ya. Oke. Kita akan tahu gimana rasanya tapi nanti ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, silakan nanti kita akan spill nomor pemesanan untuk bisa mencicipi dimsum lelenya milik Kisel, anak muda yang masih kelas 1 SMA tapi udah berani mencoba untuk memulai berjualan ya dengan produk yang dia bikin sendiri. Nah ini meskipun masih muda tapi udah berani untuk jualan makanan yang dia bikin sendiri gitu ya. Seperti yang Lia bilang tadi, mungkin di luar sana banyak yang hobi masak tapi nggak banyak yang berani untuk jualan. Apalagi itu tuh berawal dari tugas sekolah ya. Iya. Yang akhirnya iya enak nih kayaknya dijual biar dapet cuan. Iya. Dan bicara mengenai tantangan nih, untuk kendala atau kayak masalah gitu, pernah nggak sih Kisel dapet kayak tantangan pas berjualan dari bulan November 2023 sampai sekarang? Apa sih masalah yang pernah dihadapi Kisel dalam berjualan? Tantangannya tuh apa ya, bahan produksinya tuh mahal sih. Bahan produksinya mahal ya? Iya. Dari segi apa tuh? Dari- Maksudnya dari apa? Apa Dari- biasanya yang mahal tuh? Dari ikannya tuh mahal. Ikannya tuh Iya. mahal ya? Tapi emang sih, meskipun dapat dari orang tua sendiri juga pasti ada hitung-hitungannya juga ya? Iya. Oh oke, ikan lelinya itu Ya itu yang mahal. yang naik turun gitu harganya ya? Iya. Oke. Dan kalau dari momen yang menyenangkan yang pernah Kisal dapatkan tuh apa? Dapat orderan banyak sih. Waktu itu sampai Terus, berapa ini? Dulu tuh sampai kayak 25 gitu. 25 form gitu Iya. ya? Oke. Terus sama apa? Yang pasti cuannya mengalir terus. Yang pasti cuannya mengalir. Iya sih, emang kalau dapat duit tuh seneng ya. Masih muda dapat duit sendiri dari hasil jualan tuh pasti seneng gitu. Iya. Oke, jadi nggak ada satu momen yang bikin capek, males jualan gitu? Pernah? Enggak sih, Enggak emang ya? udah hobinya masak. Emang udah Iya. hobinya masak? Dan Oh. nggak ada rasa capek sih. Iya sih, kalau udah urusan sama hobi emang nggak ada capeknya ya. Justru seneng ya. Iya, Mas, seneng banget. Dan satu lagi, Kisal punya rencana nggak ke depan gitu mau gimana gitu dimsumnya ini, mau digimanain gitu? Mau lebih kayak kita mau bikin kayak stand gitu sih, mau buka stand biar orang-orang pada tahu. Iya, kalau sama ini jualannya di rumah aja ya. Iya. Jualnya ini kayak PO aja. melayani kayak PO aja. Tapi kalau emang udah ada stand pasti ready setiap hari ya. Iya. Oke, semoga ya, semoga terwujud ya Kisal ya, Iya, segera ya. Jadi bisa ada stand, nanti teman-teman bisa lebih mudah juga buat ordernya gitu. Dan ada rencana bikin produk baru selain dimsum? Nunggu kalau udah banyak yang suka sama dimsum ini, baru kita buat produk lagi sih. Buat produk lagi. Iya. Tapi sih kalau masak, kalau bikin apa gitu, kalau Kisal sukanya apa sih? Bikinnya apa? Masakan atau makanan yang menurut Kisal tuh enak banget buatan Kisal?
Apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Makasih ya bikin saya jadi pengen. Oh, nasi goreng. Iya. Oh, Favorit gitu. itu nasi goreng. Favorit. Iya. Dari orang tua juga. Jadi Iya. kalau di rumah kita yang masak pasti Kisel. Iya. Kalau Aku bikin. sama papa sih. Oh iya. Iya. Justru papa ya yang suka Iya. masak juga. Oh. Masakannya papa tuh lebih enak sih. Ternyata memang ada turun temurun ya. Iya. Papa yang suka masak ternyata nurunnya ke Kisel gitu, lebih suka masak juga. Oke. Ya kan barangkali ke depan pengen jual apa? Masakan bestsellernya ini. Kok bestseller sih? Masakan terbaiknya Kisel nasi goreng gitu kan. Iya. Kali aja ya nasi goreng disandingkan sama dimsum. Enak juga sih kayaknya ya. Oke, dan sampai sekarang respon pembeli terhadap dimsumnya gimana? Alhamdulillah banyak yang bilang itu enak. Banyak yang bilang enak Iya. gitu ya. Dan rata-rata kalau yang beli tuh di Pasuruan aja, Pasuruan kota aja atau Iya, pas ada yang sampai dari luar gitu? kota sama kabupaten aja. Kota sih. sama kabupaten. Iya. Oh, oke, udah sampai di kabupaten ya. Iya. Oke, karena ini kan masih tergolong baru banget gitu, tapi responnya udah bagus. Nah, semoga ke depan itu juga jadi lebih lancar gitu ya. Iya. Apalagi harapannya ada stand, jadi belinya bisa lebih mudah, jualnya juga bisa lebih mudah gitu. Iya. Oke. Tapi emang hobi masak sih. Kalau boleh tahu cita-citanya ada hubungannya sama masak juga kah? Ya pengennya jadi pengusaha kuliner sih. Pengusaha kuliner, kita tunggu ya. Semoga ya. Ternyata Pasuruan ada masakan yang enak dan laris manis, itu punya resto dan itu milik Kisel. Iya. Ya kan barangkali ya. Semua kan berawal dari apa? Mimpi yang diwujudkan perlahan kayak sekarang ini. Dan habis ini saya akan coba untuk mencicipi dimsum lelenya milik Kisel. Kita akan cari tahu bener nggak katanya ada manis-manisnya loh. Nah, ini waktunya kita untuk mukbang ya. Kita pengen cicipi bagaimana rasanya produk dari Kisel, seorang pelajar yang bikin dimsum lele dan dipasarkan di Kota Pasuruan. Ini ada apa sih? Mayones ya? Iya. Ya, ini rasanya pedes ya? Iya, pedas. Oh, jadi sebenarnya tadi kan lihat, biasanya kan ada yang putih tuh, ternyata tuh yang ori dan ini yang pedes gitu. Oke. Kita cari tahu karena kan katanya tadi yang ngikut yang lagi viral kan, Iya. ada saus-sausnya gitu. Oke. Kita pengen tahu apakah rasanya memang ada manis-manisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli gitu ya, Kisel, itu satu foam gitu dapat 3 dimsum ini ya. Iya. Harganya berapa? 10.000. Nih ya teman-teman ya, bisa kelihatan nggak sih? 10.000 rupiah aja. Terus di atasnya ada apanya? Itu wortel, barutan wortel. Ada taburan wortel Iya. gitu, parutan wortel gitu. Oke. Sebenarnya satu kali hap bisa sih, cuman kan kayak ini ya. Kita coba ya. Aku cicipi ya Kisel ya. Iya. Oh, kayaknya kalau baru matang gitu lebih enak ya, anget gitu kan. Iya. Tapi bikinnya nih gimana sih? Dikukus, digoreng atau gimana? Dikukus. Dikukus ya kalau Iya. dimsum ini ya. Oke. Oh iya bener. Baunya udah kerasa udang. Nggak tahu ya. Iya. Kalau Lia itu lebih ini. Baunya Biar lebih ke ngilangin rasa bau ikannya. bau ikannya ya. Soalnya Jadi lebih. terlalu bau Oh iya ikan bener, sih. bener. Tapi ini nggak ini kok nggak, bau ikannya nggak menyengat kok. Ini barusan Lia potong, itu udah kecium harumnya. Harum ininya. Lebih ke udang kayaknya. Tapi nggak tahu rasanya ya. Misalnya rasanya kayak ada ikannya pasti sih. Oke. Ini dicocol sama sama saus ini. Apa namanya? Mayones. Iya. Oh, boleh request yang nggak pedes gitu nggak? Boleh. Boleh ya. Kalau misalnya ada pembeli gitu, pakai saus yang nggak pedes ya, Kisel gitu. Ya, Bisa. jadi kalau pakai mayones yang ori itu nanti kita kasih sausnya sendiri juga. Jadi biar Dapat 2. ya. Oh gitu, oke.
Ini udah kita cocok pakai mayonnaise, kita cicipi ya. Oh, kok kelihatan dari luar sih kayaknya empuk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya bener, nggak kerasa banget ikannya, maksudnya kayak aman gitu, nggak ada amisnya. Enak sih, enak buat camilan. Tuh, buat yang nggak suka ikan kayaknya, maksudnya takut makan ikan karena amis dan segala macam, ini bisa jadi alternatif nih, ya kan? Iya. Karena ada campuran udangnya juga, jadi nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu bau ikan. Ini juga nggak terlalu pedes kok, malah membuat Lia pedesnya masih sangat bisa ditolerin gitu. Jadi buat yang nggak suka pedes masih aman ya. Sausnya nggak yang pedes banget, nggak. Enak. Enak. Tuh kan. Wah, murah sih ya. Maksudnya terjangkau ya buat anak-anak pelajar yang suka jajan. 10.000 udah dapat 3. Iya, kalau kan mahal kan nggak ada yang beli nanti. Iya sih, maksudnya kayak mungkin target pasarnya Kisal adalah teman-teman pelajar kayak gitu-gitu ya. Makanya 10.000 tuh udah terjangkau sih. Tuh, lihat keterusan kan akhirnya kan nyicipnya kan. Enak. Oh iya. Dalamnya tuh masih ada parutan wortelnya gitu ya. Lembut sih. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mencoba membiasakan, mungkin buat anak-anak kecil ya yang nggak suka ikan atau udang gitu, ini bisa jadi alternatif. Dikenalin dulu sama makanan yang cita rasanya tuh ikan sama udang tuh ini. Ada parutan wortelnya, enak, atau dicoba ya. Bener ya Kisal ya, bisa beli langsung di rumahnya Kisal ya kalau pesen ya. Oke. Dan bicara soal modal deh Kisal, modalnya tadi berapa? 120 modal awal. 120.000 rupiah modal awal ya. Kemudian kita pengen tahu ya, dari bulan November 2023 sampai sekarang, ini kan kayak masih kurang lebih 6 bulan lebih lah ya. Iya. Kisal udah dapat rata-rata penghasilan berapa nih dari hasil jualan gitu? Kalau awal sih kan modalnya 120. Aku dapatnya 250. 250.000 rupiah. Iya. Itu dari awal jualan. Ya, itu awal pertama kali jualan. Oh, dapetnya dari awalnya. Dapat 250. Banyak dong buat usia pelajar, ya nggak sih? Iya. Buat bikin ini iseng-iseng hobi, ternyata dapat 250.000 rupiah kan lumayan banget ya? Iya. Oke, sampai sekarang itu biasanya yang jadi kendala kan bahan baku yang katanya harga naik gitu ya? Iya. Nah gitu siasatnya gimana kalau Kisal? Naik turun sih. Naik turun ya? Iya. Oke, tapi dari awal sama sekali nggak ada ini kenaikan harga gitu dari produknya Kisal? Nggak? Kan kita belinya tuh di orang tua, jadi harganya pakai harga orang tua dan anak ya? Iya. Nih kayaknya Papa akan lebih sering negosiasi sama Kisel nih kayaknya ya. Jadi nggak ada kendala yang berarti di situ ya? Enggak. Orang tuh udah lama budidaya ikan lele? Udah lama. Udah lama ya? Oke, dan Kisel ini satu-satunya di dalam keluarga yang bikin produk ini? Iya. Jadi sebelumnya ada kakak yang juga jualan makanan atau gimana? Enggak ada. Oh, jadi Kisel yang pertama kali ya? Iya. Oke, makanya kenapa didukung banget sama orang tua ya? Iya. Dan ini rasanya enak kok teman-teman, lembut gitu, juicy. Jadi kalau misalnya dimakan, kemudian pakai saus mayones, itu pedesnya nggak yang terlalu pedes, enggak. Buat cemilannya anak-anak masih oke, karena dari ikan lele kan bagus ya buat anak-anak. Kemudian udang juga, ada taburan wortelnya juga. Kalau pas lagi anget, makin mantep sih kayaknya. Jadi kalau yang penasaran, jangan lupa langsung beli ke Kisal ya. Nanti kita akan kasih nomor kontak yang bisa dihubungi buat pemesanan ya Kisal ya. Iya.
Jadi memang seneng ya kalau misalnya ada anak muda yang berani untuk mulai usaha dari hobinya. Apalagi katanya tadi disebut nggak ada rasa capek. Iya sih, kalau memang kalau untuk urusan hobi mah kita nggak ada rasa capek ya. Justru seneng ya ketika kita bisa melakukan hobi itu dan ternyata menghasilkan cuan gitu. Kita pengen tahu nih, Gisel, ada nggak harapan ke depan untuk produk dimsumnya Gisel ini gimana gitu ke depannya? Harapan saya sih semoga banyak yang tahu sih produk aku. Banyak yang tahu, banyak yang beli. Iya. Dan ada keinginan buat bikin produk lain. Ada. Tapi kenal dulu sama dimsumnya. Iya, dikenal dulu dimsumnya. Oke, semoga lebih terkenal lagi dimsumnya. Iya. Ya. Di luar sana nih Kisel, mungkin ada sama kayak Kisel nih suka masak, tapi nggak berani untuk, nggak pede lah buat jual hasil bikinannya itu tadi. Apa yang pengen Kisel sampaikan ke mereka? Jangan takut untuk mencoba sih. Jangan takut untuk mencoba. Oke, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berjualan gitu ya. Oke. Dan Kisel yakin ya, maksudnya kayak terus aja deh berjualan ini gitu. Iya, yakin banget. Yakin Soalnya banget. hobinya masak. Soalnya hobinya emang masak. Ini penasaran sama nasi gorengnya tadi. Semoga ya ke depan barangkali setelah dari sini banyak nih teman-teman yang akhirnya bisa kenalan sama dimsum Lele milik Gisel gitu. Terus ke depan ada produk baru, kenalin ke podcast kita lagi ya. Iya. Dan siapa aja sih yang udah mendukung selama ini Gisel? Orang-orang terdekat sih, terutama orang tua juga. Terutama orang tua ya. Iya sih, bahan bakunya utama dari orang tua sih. Iya. Jadi harus patuh ya Gisel ya, kalau nggak dikasih bahan baku nih nanti sama papa, nggak dikasihkan lele nanti gitu. Oke, dan untuk informasi pemesanan ya, pendengar ini bisa langsung menghubungi di 0895 8086 899 betul? Iya. Oke, itu untuk WhatsApp ya. Iya. Jadi kita pesannya bisa by WhatsApp aja. Bisa lewat WhatsApp sama Instagram. Instagram. Iya. Instagramnya ada di @put_928. Iya. Oke. Atau boleh langsung ke rumahnya Gisel ya? Boleh. Boleh. Ada di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid Gang 11 atau di Jalan Jawa gitu. Kota Mansur kan biasanya di Jalan Jawa gitu lebih terkenalnya ya, lebih familiarnya ya. Gisel, terima kasih banyak ya. Iya. Ada lagi yang pengen disampaikan mungkin? Udah ya. Makasih ya. Iya. Ini karena memang Gisel masih pelajar, jadi waktunya kemarin tuh sempat bingung cari waktu karena kan Gisel sekolah ya. Iya. Dan iya, ini tugas. alhamdulillah ada waktu libur bisa ngobrol di sini. Iya. Terus sekali lagi Gisel terima kasih Iya. sudah datang, sudah membawa dimsum dan dikenalkan ke teman-teman yang di rumah. Semoga kedepannya sukses ya Gisel. Ya, amin. Hobinya bisa menghasilkan duit yang mengalir terus. Ya. Itu dia teman-teman yang ada di rumah yang udah ngikutin dari awal di AirPods pojok UMKM kita. Ya bisa kita lihat ya, usianya masih muda banget, punya hobi masak dan punya rasa percaya diri yang yang patut dicontoh lah. Karena dia nggak takut untuk mencoba untuk berjualan gitu. Jadi semoga ada banyak anak muda yang kayak gini nih, yang nggak takut untuk memulai berwirausaha gitu. Jualan apapun yang berdasarkan hobi tuh biasanya paling enak, paling enjoy gitu. Karena nggak ada pressure, nggak ada tekanan atau apapun gitu ya. Dan waktunya saya, Lia Hidayat juga harus pamit undur diri. Jangan lupa buat teman-teman yang punya UMKM juga yang sedang merintis atau pengen ngobrol di AirPods kita, boleh langsung hubungi di Ramapati. Terima kasih, bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.